Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Nijos Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Selamat datang kembali di Nijos Channel. Kali ini Nijos Channel ingin berbagi informasi tentang korupsi yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Dr. Abdullah H. Hamahua SHMM dengan judul Orde Reformasi yang Tergadai, khususnya Bab 7 Indonesia Darurat Korupsi. Penulis buku tersebut, yaitu Dr. Abdullah H. Hamahua SHMM, pernah menjabat sebagai penasehat KPK dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Pada buku tersebut ada sambutan dari Bapak Anies Rashid Baswedan yang pada kalimat pertamanya menuliskan, Abdullah H. Hamahua dan integritas adalah satu, takkan bisa dipisahkan. Sedangkan pada sinopsis kalimat pertamanya adalah bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, marilah kita simak bersama apa yang disampaikan. Semoga dapat meningkatkan kewaspadaan kita terhadap perilaku atau tindak korupsi sehingga tidak ikut terjerumus ke jurang korupsi. Berikut adalah wawancara santai dengan penulis yang menjelaskan tentang latar belakang mengapa bab 7 diberi judul Indonesia Darurat Korupsi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Terima kasih berkenan untuk berbincang santai dengan kami. Intinya ingin mohon izin untuk bisa mempublikasikan ini secara virtual, jadi di YouTube buku ini yang sudah diterbitkan, tapi mohon izin untuk tidak sekaligus satu buku, tapi per bab. Untuk kali ini mohon izin untuk paling tidak review alasannya mengapa bab 7 itu dituliskan darurat Indonesia darurat korupsi. Kenapa salah satu bab utama dari buku saya itu adalah darurat korupsi, karena tidak ada satu kementerian, tidak ada satu lembaga negara, tidak ada satu pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, BUMD yang tidak terlibat korupsi. Bahkan yang terakhir ini Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi KPK juga terlibat korupsi. Jadi itu luar biasa. Dan dasarnya lagi bahwa dari 1.500-an orang yang ditangkap KPK dari 2000 sampai sekarang itu 86% itu adalah sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada guru besar. Nah, oleh karena itu maka dalam kondisi darurat itu maka penyelesaiannya juga harus bersifat karena korupsi itu kejahatan luar biasa, extraordinary crime, maka penyelesaian juga harus extraordinary proses seperti itu. Maka saya kemudian merujuk kepada hadis, kata Rasulullah, pemilik onta yang tidak ikat ontanya jika dicuri maka pencurinya tidak dihudul tapi ditazir. Dalam Al-Maidah 38 disebutkan bahwa laki-laki muslim, perempuan muslim kalau mencuri dipotong tangannya. Tapi dalam kasus ini Nabi tidak suruh dipotong tangannya tapi dihudul. Hudul itu ada putusan hakim. Kenapa? Karena orang itu dari rumah tidak berniat mencuri. Mungkin belum sarapan, mungkin bulan tua dan seterusnya. Kemudian di jalan ada onta yang luasa. Nah, maka kemudian dicurilah itu. Hadis ini menjadi dasar pemikiran seorang profesor di Amerika yang kemudian merumuskan bahwa korupsi itu penyebabnya adalah dua. Pertama niat, kedua kesempatan. Niat itu ada domain individu yang dibangun oleh pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan ada sistem yang diterapkan di keluarga, di masyarakat, di pemerintahan, negara, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka untuk menyelesaikan persoalan korupsi yang darurat itu, maka menurut saya hanya dua yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, itu menyelesaikan pendidikan nasional, itu menyangkut niat, dan kedua ada reformasi birokrasi dari sistem pemerintahan. Nah, pendidikan kita itu hari ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, juga tidak sesuai dengan Al-Quran wahyu pertama. Al-Quran Nah, oleh karena itu maka tadi saya katakan 86% dari 1.500 orang yang ditangkap KPK itu ada sarjana. Karena pendidikan kita itu ternyata kemudian secara statistik melahirkan koruptor. Kenapa?
Karena orang sekolah itu bukan untuk tahu, tapi untuk lulus. Nah, ayat terakhir dari surat Al-Alaq itu kan Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui, berarti kan mengetahui. Jadi al-ilm orang yang berilmu, pluralnya menjadi ulama, seperti itu. Nah, sehingga demikitu maka orang hanya mau lulus. Kenapa mau lulus? Karena perlu ijazah. Kenapa perlu ijazah? Karena kalau lamar kerja ditanya ijazahnya apa, seperti itu. Nah, karena itu maka pendidikan harus kembali bagi pendidikan Islam, madrasah, pesantren harus kembali ke pondok pertama, dan itu juga kemudian dikanalisasi oleh Undang-Undang 45. Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan melaksanakan ajaran agama itu. Maka kemudian pendidikan nasional itu harus tidak boleh bertentangan dengan sila pertama Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 seperti itu. Nah, itu pendidikan mulai dari SD sampai universitas. Yang kedua, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu sedemikian rupa sehingga kemudian orang tidak lagi korupsi hanya karena misalnya kebutuhan. Orang tidak lagi korupsi hanya karena sistemnya. Orang tidak lagi korupsi karena misalnya tekanan dari atasan atau sesuatu. Maka kemudian saya menyarankan reformasi birokrasi itu adalah 4 pilar. Yang pertama, rekrutmen ASN itu adalah orang-orang yang berintegritas dan profesional. Kenapa harus integritas dulu? Karena kalau profesional sudah jadi ASN bisa dibintek, bisa ikut pelatihan, bisa diklat. Tapi kalau integritas itu dari sononya. Kalau dari sononya tidak bermasalah, malah itu susah. Karena itu prioritas pertama integritas, baru profesional. Yang kedua, remunerasi, penghasilan, gaji itu yang menyejahterakan. Jadi bukan nominalnya, tapi sejahtera atau tidak. Jadi kalau 5 juta tapi sejahtera, maka dia tidak Tapi kalau 50 juta tapi tidak sejahtera. Saya ingat waktu kami tangkap ketua MK itu gajinya 1 bulan 100 juta. Masih korupsi. Korupsi. Atau Rafael sekarang itu 51 juta TKP-nya masih korupsi. Nah, karena itu maka saya menyarankan agar supaya pemerintah yang akan datang gaji itu tidak dibayar tunai 100%, tapi katakan 70% atau 75%. Nah, 20% atau 25% atau 30% itu diapain? Dikonversi kemana? Pendidikan anaknya dari SD sampai universitas gratis. Pengobatan dia dan keluarganya itu gratis. Nah, sehingga begitu maka dia kerja tidak ingat lagi bahwa nanti bagaimana anaknya, bagaimana kesehatan keluarga. Nah, itulah yang kemudian membuat mereka sejahtera. Sebab bagi orang Indonesia gaji 10 juta, 50 juta, 20 juta itu sama saja. Pergi ke mall, selesai seperti itu. Nah, sehingga akhirnya anak-anak juga kemudian tidak terdidik, kesehatannya gitu dan seterusnya. Dan yang ketiga, fungsionalisasi IT. Tanpa IT, KPK tidak bisa tangkap ketua DPR, tidak bisa tangkap ketua MK, tidak bisa. Ada 15 menteri yang ditangkap oleh KPK, ada 20-an gubernur, ada 100-an bupati wali kota, dan kemudian anggota DPR karena IT. Nah, oleh karena itu maka IT itu perlu dilakukan, yang meskipun IT itu hanya memicu, tapi ketika kita sudah terkontrol, terkawal dengan IT, lama-lama kita sudah biasa, sehingga di jalan, di mana, apa semuanya, misalnya lampu merah, tengah malam, tidak ada orang, tapi lampu merah, otomatis langsung berita. Nah, itu peranan IT. Yang terakhir adalah pengolahan sumber daya alam, sesuai dengan Undang-Undang 45. Kita punya laut itu, Pak, itu terpanjang kedua di dunia, pantainya. Tropis. Ya. Kemudian potensinya itu 30.000 triliun potensi laut kita itu. Hutan kita itu hutan tropis yang nomor 8 di dunia, tapi hutan lindungnya itu nomor 2 di dunia. Setelah Kanada. Seperti itu. Nah, kita punya 17 tambang. Di dunia tidak ada yang menyaingi kita, 17 tambang. 17 hasil tambang. Nah, kalau itu dikelola oleh BUMN, BUMD tanpa KKN, data-data di KPK menunjukkan bahwa setiap warga negara dari 275 juta itu setiap bulan dapat 20 juta rupiah. Jadi, dengan demikian maka kita tidak perlu utang luar negeri. Kita tidak perlu bunga utang yang kemudian hanya riba dan seterusnya. Nah, itulah reformasi birokrasi yang saya sarankan.
2024 itu dilakukan, kalau misalnya Presiden 2024 yang akan datang itu dilaksanakan, insya Allah 5 tahun itu bisa selesai, sehingga kemudian 5 tahun berikut mempersiapkan pilar-pilar Indonesia Berkah 2045, maka insya Allah 2045 kita bisa mencapai masyarakat Baldatun itu. Yang berikutnya, menurut dari International Corruption Watch, kalau nggak salah ya, dari Indonesia itu nomor 110 dari 180 untuk angka indeks persepsi korupsi. Ya. Artinya apa? Yang sedihnya itu, kita itu lebih rendah dari Timor Leste. Ya. Jadi ketika baru lepas dari Orde Baru, Ya. tahun 99, IPK indeks persepsi korupsi itu mencapai angka 19. Kemudian setelah KPK dibentuk 2004, setiap tahun naik satu, 20, 21, 22, 23, sampai kemudian pernah mencapai 42. Pernah capai Yang tertinggi. Ya, tertinggi. Nah, setelah Firly jadi ketua KPK, Turun jadi 30. itu langsung kemudian menjadi 34 terakhir kalau nggak ya, salah. 34 Ya. Nah, 34 itu jadi kita berada di bawah Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Burma, dan Timor Leste. Kita di bawah Timor Leste seperti itu. Nah, itu karena manajemen pemerintahan tadi itu tidak dilaksanakan seperti itu. Jadi kalau misalnya rekrutmen ASN, kemudian gaji yang menyelenggarakan, kemudian IT dilaksanakan, kemudian pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, maka kemudian korupsi itu akan bisa menurun dan indeks persepsi korupsi itu akan menaik seperti itu. Yang terakhir, kira-kira Indonesia bisa nggak bebas korupsi? Apabila bisa, kira-kira saya kira kalau misalnya reformasi birokrasi itu dilaksanakan secara teoritis itu satu generasi, jadi 20 sampai 25 tahun seperti itu. Nah, sehingga begitu, maka kemudian 2045 itu kalau ini dilaksanakan, saya yakin 2045 itu Indonesia Berkah, masyarakat madani itu bisa tercipta kalau sistem itu kita perbaiki. Oleh karena itu, maka korupsi itu tidak hanya ditangani oleh KPK, tidak hanya ditangani oleh kepolisian, tidak hanya ditangani oleh kejaksaan, tapi secara gotong royong. Semua. Karena misalnya lembaga negara serius, tapi masyarakat tidak serius, tetap saja tidak bisa. Harus gotong royong semua itu. Itu. Yang terakhir, baca di baik di koran maupun di TV itu ada upaya pelemahan KPK. Jadi undang-undang KPK yang dibuat oleh Jokowi itu memang jelas, itu sangat membuat KPK sekarang menjadi lemah. Saya 8 tahun di KPK, Pak. Setiap tahun Menpan mengumumkan kementerian lembaga negara yang terbaik, selalu KPK nomor 1. Itu Menpan. Selama saya 8 tahun nomor 1. Kedua, survei masyarakat, lembaga negara mendapat kepercayaan, selalu KPK nomor 1. Begitu juga lembaga negara internasional. Hari ini KPK itu nomor 6. Nomor 6 dari TNI, kemudian terus sampai kemudian DPR baru DPR di bawah KPK. KPK baru DPR seperti itu. Jadi merosot sama sekali kepercayaan dari masyarakat karena undang-undang KPK diobrak-abrik dilemahkan oleh Jokowi. Karena apa? Undang-undang KPK yang dilemahkan oleh Jokowi itu pegawai KPK itu ASN. Jadi kalau ASN dalam undang-undang ASN itu tidak ada istilah tidak bagi ASN. Bagi ASN selalu siap dilaksanakan. Kalau di KPK tidak. KPK itu lembaga negara, bukan ASN. Sehingga dalam kode etik KPK itu tertulis pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di KPK itu. KPK itu. Karena itulah maka kenapa Karyoto itu dipecat oleh Firly, karena Karyoto dipaksakan oleh Firly untuk harus menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sementara dia mengetahui ketentuan bahwa untuk menetapkan seorang tersangka minimal harus 2 alat bukti. Dan itu sampai berapa kali gelar perkara tidak ditemukan. Seperti itu. Begitu juga Direktur Penyidikan.
dipecat oleh Firly. Nah itu jadi betul-betul undang-undang KPK diamandemen oleh Jokowi untuk kemudian kepentingan penguasa seperti itu. Nah itulah kondisi KPK seperti hari ini. Maka kemudian ketua KPK akhirnya juga terlibat seperti itu. Itulah. Pesan terakhir untuk Nijos Channel, ini kira-kira ke pertama, kalau Bapak Ibu tahu bahwa bukan hak Anda, Bapak Ibu, jangan ambil meskipun cuma Rp1. Karena itu nanti akan mempengaruhi makanan, minuman yang kita makan minum, kemudian berbentuk sel-sel itu datang ke otak, datang ke hati, ketajaman, dan itu akan mempengaruhi perilaku. Sebaliknya kalau Bapak Ibu tahu itu hak Bapak Ibu, maka kemudian perjuangkan sampai tetesan air liur yang terakhir, air liur dulu. Nah, nanti kalau sudah biasa baru itu. Yang kedua Bapak Ibu, kalau misalnya ada koruptor punya acara hajatan diundang, jangan datang. Sebenarnya kalau Bapak Ibu punya acara, punya hajatan, jangan undang koruptor. Karena sanksi masyarakat itu penting. Kalau tidak, mereka merasa tidak ada apa dampaknya. Penjara tidak menyelesaikan persoalan. Saya tahu betul di penjara itu orang bisa leluasa apa saja. Barangkali itu beberapa saran buat pemirsa seperti itu. Terima kasih. Baik, ya.